Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan saya Hendra Andrian dalam lanjutan serial video pembelajaran Bahasa Indonesia MAN 3 Banjar. Sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa dulu. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dihindarkan dari segala bencana, dan pelajaran yang kita terima hari ini dapat mudah kita pahami dan mengerti, serta membawa kebaikan dan manfaat bagi kita semuanya. Amin. Baik, sebelum melanjutkan pelajaran selanjutnya, Bapak akan sedikit mengulangi pelajaran kita sebelumnya, yaitu teks eksplanasi. Baik, siapa yang masih ingat dengan teks eksplanasi? Iya, benar. Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berfungsi menjelaskan sebuah peristiwa luar biasa atau fenomena yang terjadi di lingkungan kita. Sekarang pertanyaan yang kedua, siapa yang masih ingat dengan struktur teks eksplanasi? Betul sekali. Struktur teks eksplanasi terdiri atas 3 bagian. 1. Pernyataan umum, 2. Deretan penjelas, dan 3. Interpretasi. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk jawaban kalian yang benar tadi. Baik, selanjutnya kita akan membahas pelajaran baru, bab 3 materi ceramah, KD 3.6 menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. KD 4.6 mengkonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan menggunakan aspek kebahasaan dan struktur yang tepat. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat mengidentifikasi isi dan struktur dalam teks ceramah, mengidentifikasi kaidah kebahasaan, menentukan aspek-aspek yang disunting dalam teks ceramah, dan menyampaikan hasil suntingan teks ceramah. Sekarang, adakah hubungan antara teks eksplanasi dengan ceramah? Kalau kita lihat dari isinya, tidak ada hubungan. Karena bentuk ceramah adalah bentuk dari teks eksposisi yang menyajikan gagasan berdasarkan sudut pandang tertentu yang disertai alasan-alasan logis. Sedangkan teks eksplanasi adalah teks yang memaparkan suatu proses atau fenomena yang disertai fakta-fakta yang mendukung. Tetapi, sebuah fenomena dapat kita jadikan sebagai bahan atau materi ceramah kita terhadap orang banyak atau audiens. Para siswa, sekarang coba kalian perhatikan video ceramah berikut ini. Nama Hulu Nur Aulia Rahmah dari kelas 12 MIA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, yang terhormat panitia penyelenggara, serta hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, ulun pribadi akan menyampaikan pidato dengan tema Semangat Pemuda. Semangat pemuda adalah semangat pengorbanan untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang bersifat multikultural dengan bernafaskan nasionalisme. Jika kita melihat kenyataan sekarang, banyak masyarakat yang telah dimanjakan oleh zaman. Kemajuan teknologi yang semakin tinggi semakin memanjakan kita, semakin meninabobokan kita hingga tertidur dan terlelap.
Handphone sudah memiliki fasilitas yang tinggi, kendaraan yang serba bisa kita temukan di zaman sekarang. Namun, di balik semua itu akan muncul suatu kebiasaan baru, yaitu kebiasaan bermalas-malasan. Kebiasaan bermalas-malasan ini tidak akan pernah membuat kita baik di masa depan. Seharusnya kita seorang pemuda, kita harus mampu menjadi generasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Penyakit malas ini harus diwaspadai. Lambat laun, kemalasan ini akan membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa ketika kita dihadapkan dengan kerasnya kehidupan. Hadirin hadirat yang berbahagia, seharusnya kita malu dengan perjuangan para pahlawan kita. Seharusnya kita mampu membangkitkan semangat kita. Tapi apa yang kita lakukan? 75 tahun kemerdekaan Indonesia, kita malah berpangku tangan, kita malah merusak fasilitas yang ada. Dan yang paling parah lagi, kita malah menjual harga diri kita. Profesor Dr. Andes B.J. Habibie mengatakan, 5 kelemahan yang harus dihindari oleh para pemuda, yaitu lemahnya harta, yang kedua lemahnya fisik, yang ketiga lemahnya ilmu, yang keempat lemahnya semangat hidup, dan yang kelima yang paling ditakutkan adalah lemahnya akhlak. Jika 5 ini terdapat pada generasi di masa yang akan datang, kita yakin kita bukan pembangun pelopor, melainkan kita menghambat virus pembangunan kemajuan di masa yang akan datang. Kita selaku pemuda remaja Indonesia, demi nusa, bangsa dan agama. Sebab subhanul yaum ar-rijalu ghada. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. The young today is the leader tomorrow. Sebagaimana Quran Surah Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bilhaq. Innahum fityatun amanu birabbihim wajidnahum huda. Sadaqallahul azim. Maka dari itu, mulai saat ini, mari kita sing-singkan lengan baju kita. Kita bangkitkan semangat kita. Jangan biarkan rasa malas menghukum kita. Kita harus mampu menjadi generasi yang lebih baik. Bukan generasi yang lemah, generasi yang pengecut di masa yang akan datang. Kita mampu menjadi diandalkan dan dibanggakan. Kita harus mampu menjadi agen pembangunan, pembaharuan generasi yang akan datang. Hadirin hadirat yang berbahagia, masa muda adalah masa yang penuh dengan semangat hidup. Masa muda adalah masa yang penuh dengan gairah. Seperti kata pepatah, buatlah kenangan yang indah dan istimewa di masa muda agar kita berpikir ke arah yang lebih positif. Sebab itu, kita harus mampu menjadi generasi yang lebih baik. Hadirin hadirat yang berbahagia, di akhir pidato ini dapat kita simpulkan bahwa pemuda merupakan estafet, generasi penerus semangat juang yang tinggi. Segoyah-goyahnya pemuda pasti memiliki semangat. Segoyah-goyahnya pemuda pasti memiliki tanggung jawab penuh terhadap nusa, bangsa, dan agama. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya membawakan sebuah pantun. Kayu bundar dijadikan roda, lebah madu suka menyengat.
Bangkitlah wahai para pemuda untuk semangat perjuangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, warridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengar ceramah tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, bertujuan untuk memberi nasihat, ajakan, menghibur yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus, yang menyampaikan ceramah adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya. Yang mendengarkannya biasanya melibatkan banyak orang. Medianya bisa langsung ataupun melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media lainnya. Kemudian, apabila kita perhatikan, ceramah itu memiliki struktur sebagai berikut. 1. Pembukaan. Pembukaan terdiri dari 3 bagian juga, yaitu salam pembuka, ucapan penghormatan, dan juga ucapan syukur. Struktur yang kedua adalah isi ceramah. Ini adalah bagian paling penting karena dalam isi mengandung inti dari informasi atau bahan yang disampaikan dan dibicarakan. Pada bagian isi ini, sang orator akan menjelaskan secara detail dan jelas mengenai apa yang disampaikannya kepada para pendengar. Yang ketiga adalah penutup. Dalam ceramah, penutup adalah akhir dari sebuah ceramah. Ceramah yang baik untuk penutupnya terdiri dari 3 hal. 1. Kesimpulan, yaitu berisi secara ringkas simpulan dari materi yang dijelaskan. Kedua, permintaan maaf kepada pendengar jika ada salah kata atau perbuatan. Dan yang ketiga adalah salam penutup. Sebagaimana teks yang lain, teks ceramah juga memiliki karakteristik sendiri yang cenderung berbeda dengan teks-teks lainnya. Merujuk teks-teks ceramah memiliki kaidah kebahasaan sebagai berikut. 1. Menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang pertama jamak sebagai sapaan. Kata ganti pertama orang tunggal. Kata ganti orang pertama tunggal yakni saya, aku, dan kami apabila penceramahnya mengatasnamakan kelompok. Teks ceramah seringkali menggunakan kata sapaan yang dituju pada orang banyak seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan lain sebagainya. Kaidah yang kedua, banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang dibahas. Misalkan, jika topik yang dibahas adalah kebahasaan atau sastra, istilah-istilah yang muncul meliputi prosa, puisi, pantun. Kalau topik ceramahnya tentang kelahiran Nabi Muhammad, istilah-istilah yang muncul misalkan tahun gajah, Maulid Nabi, dan lain-lain. Kaidah yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi. Contohnya adalah dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, maka, sebab, dan karena. Kaidah yang keempat, memakai kata kerja mental. Misalkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, diharapkan, berasumsi, menyimpulkan, dan berpendapat. Demikianlah kata-kata yang sering digunakan. Yang terakhir, kaidah kelima, biasanya menggunakan kata-kata persuasif yang sifatnya mengajak mendengar atau audiens. Seperti diharapkan, sebaiknya, hendaklah, perlu, harus, marilah,
dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui apa itu ceramah, struktur dari sebuah ceramah, dan kaidah kebahasaan dari ceramah, maka tahap terakhir adalah kita belajar membuat sebuah teks ceramah yang nantinya akan kita bacakan di depan khalayak atau audiens. Untuk membuat teks ceramah, ada beberapa langkah yang bisa kalian lakukan, yaitu pertama, analisa siapa audiens atau pendengar kita. Yang kedua, siapkan topik teks ceramah. Yang ketiga, persempit topik dari ceramah. Yang keempat, kumpulkan bahan atau materi ceramah. Langkah yang kelima, buatlah kerangka uraian materi. Yang keenam, kembangkan kerangka uraian tadi menjadi lebih mendetail. Dari kerangka yang telah dibuat, kembangkan menjadi paragraf-paragraf dengan menambahkan kalimat-kalimat penjelas. Dalam mengembangkan kerangka ini, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. 1. Kalimat ceramah yang digunakan memiliki kesesuaian dengan acara yang berlangsung. Kedua, isinya bersifat menggugah dan dapat bermanfaat bagi pendengar ceramah. Ketiga, isi ceramah tidak menimbulkan pertentangan. Keempat, isinya benar, objektif dan jelas. Kelima, bahasa yang dipakai dapat dengan mudah dipahami oleh audiens atau pendengar. Dan yang terakhir, bahasa yang disampaikan harus santun, bersahabat, dan rendah hati. Langkah yang terakhir, setelah selesai kalian membuat teks ceramah, revisi lagi tulisan kalian. Jika ada kesalahan penulisan kosakata, kalimat, penempatan ede, dan lain sebagainya, segera diperbaiki. Demikianlah pelajaran bahasa Indonesia kita hari ini dengan materi teks ceramah. Setelah menyusun teks ceramah, kalian harus berani membacakannya di depan khalayak umum. Gunakanlah metode ceramah berdasarkan kebutuhan. Kalian tentu masih ingat tentang metode ceramah, bukan? Ada 4 metode yang dapat kalian pilih dalam melaksanakan kegiatan ceramah. Cukup di sini pertemuan kita. Jumpa lagi dalam pelajaran selanjutnya. Salam. Man 3 Banjar, madrasah hebat bermartabat.